Shalom warga kerajaan Allah, bersama dengan saya Janus Pan dalam Kingdom Insight. Saudaraku, sikut-menyikut antar politikus merupakan tontonan yang setiap hari bisa kita saksikan di televisi. Betapa mudahnya orang menyudutkan orang lain dan bertindak seolah-olah diri mereka yang paling benar, paling bersih, dan paling sempurna. Saudaraku, ini merupakan gambaran dari sikap manusia yang memang jauh lebih mudah untuk menunjuk orang lain ketimbang memeriksa diri sendiri. Padahal ketika kita menunjuk, ada 3 jari yang menuju kita dan 1 jari menuju kepada orang lain. Menilai keburukan orang lain itu sangat mudah. Yang sulit justru menilai diri kita sendiri. Ketika kita menilai keburukan orang lain, sudahkah kita memeriksa diri kita juga? Paulus berkata, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudaraku, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kita seharusnya lebih memprioritaskan untuk menyelidiki diri kita sendiri terlebih dahulu ketimbang buru-buru menilai apalagi menghakimi orang lain. Dalam kondisi fisik, hal itu saja sangat penting. Bayangkan saudaraku, bagaimana risikonya jika kita tidak pernah memeriksa kesehatan kita. Tidak pernah berolahraga, tapi terus membiarkan hal-hal yang merusak kesehatan kita bergantian masuk menghancurkan diri kita. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya, bukan? Apalagi jika kita mengacu kepada kondisi rohani kita. Bayangkan saudaraku, ada berapa banyak bahaya yang tidak tersaring apabila kita tidak pernah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang masuk ke dalam diri kita. Ketika kita berani menguji atau memeriksa diri sendiri, itu artinya kita berani melihat segala sesuatu dalam diri kita, yang baik maupun yang buruk. Itu artinya kita berani melihat kelemahan diri sendiri. Dengan mengetahui kelemahan kita, disitulah kita akan dapat mengambil langkah untuk melakukan perbaikan. Dan hasilnya jelas, daya tahan kita secara rohani akan lebih kuat, lebih tahan uji dibanding orang yang tidak pernah peduli terhadap keselamatan dirinya sendiri. Terlebih orang yang hanya suka menilai kelemahan atau keburukan orang lain. Saudaraku, Yesus mengajarkan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana kita bisa menilai keburukan orang lain jika kita sendiri masih belum sempurna? Dan Yesus pun menyebut orang yang demikian adalah sebagai orang yang munafik. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudaraku, warga kerajaan Allah, kita harus berhati-hati dalam mengeluarkan perkataan mengenai orang lain. Karena salah-salah, kita akan terjebak kepada proses menghakimi yang akan merugikan diri kita sendiri. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudaraku, manusia memiliki kecenderungan untuk merasa lebih pandai untuk menilai orang lain ketimbang memeriksa dirinya sendiri. Oleh karena itulah kita harus benar-benar menjaga diri kita untuk tidak terjebak kepada perilaku seperti ini. Hal ini sangat penting, begitu pentingnya bahkan Tuhan pun mau menolong kita untuk menyelidiki hati kita. Seberapa banyak masalah yang masih bercokol di sana yang bisa menghambat pertumbuhan iman kita. Yeremia mengatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati
yang menguji batin. Suatu kali Daud pun pernah meminta Tuhan untuk menguji dan memeriksa dirinya. Dia berkata, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku." Dalam kesempatan lain dia juga berkata, "Selidiki aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Saudaraku, daripada kita sibuk melihat keburukan orang lain, sebaiknya kita mau dengan segala kerendahan hati dan kejujuran memeriksa hati dan diri kita sendiri. Apabila kita masih menemukan hal-hal yang menghambat pertumbuhan dan merusak kesehatan rohani dalam diri kita, maka sebaiknya, seharusnya dengan tulus kita mengakuinya dan membereskannya secepat mungkin agar hati kita tetap berada dalam kondisi sehat. Saudaraku, daripada sibuk mengumbar keburukan orang lain, lebih baik kita memeriksa diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati.